saking sirno ojo tangi kon mukulin awas jok matoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi radio sembarang ojo layu Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Mantap. Oke, hari ini hari Jumat ya, udah masuk hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, pukul 1:55 dini hari. Ya, seperti biasa, aku akan membacakan cerita ini lewat tengah malam karena selain untuk menghindari suara bising di luar, selain itu juga harus aku itu pengen banget untuk merasakan aura dari cerita horor yang sudah dikirimkan teman-teman. Dan ini udah banyak banget cerita yang masuk dari teman-teman semuanya yang udah masuk di email podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Ya, oke. Malam Jumat kemarin ngapain ya? Malam Jumat kemarin aku habis collab sama temen aku, ada salah satu konten kreator misteri juga. Tapi konten kreatornya tuh lebih ke pembuktian dan ada acara adegan mediumisasinya juga ya. Yang membuat aku antara percaya nggak percaya. Oke, maksud aku kalau misalkan orang kesurupan gitu, aku percaya. Tapi kalau masalah kayak mediumisasi atau kayak gimana, aku antara percaya nggak percaya. Ada yang aku percaya dan ada yang tidak aku percaya, kayak gitu deh pokoknya. Dan jangan lupa kalian mampir aja ya di channel YouTube-nya, namanya Bikin Merinding gitu. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya. Ini udah ada sekitar 3 email yang aku bacakan. Dan email pertama datang dari Oke. Kok lemot? Oke, ini dia. Email pertama datang dari Leha. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Halo podcast kisah horor. Halo juga. Namaku Leha. Aku akan menceritakan kisah seram yang terjadi kepadaku. Langsung ke cerita saja ya kak. Waktu menunjukkan pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Saat itu di ponselku ada panggilan masuk. Setelah aku buka, ternyata temanku di Palangkaraya yang telepon namanya Mita. Mita, lusa aku akan berangkat ke tempatmu ya. Lalu aku menjawab, oh iya, kutunggu ya. Aku seneng banget nih temanku berkunjung ke tempatku. Setelah beberapa hari, pas aku baru pulang dari kuliah, ternyata ada yang mengetok pintuku. Dan ternyata itu Mita. Loh, kok kamu gak ngabarin aku kalau udah datang? Tanya aku ke Mita. Lalu Mita menjawab, aku sengaja gak ngabarin. Tumben banget ya. Ya udah, nggak usah dibahas lagi lah. Saat itu kami lagi makan bareng dan memang nggak ada yang aneh dari semuanya. Setelah malam tiba, Mita pun kusur tidur di kamarku dan posisi tidurku miring ke sebelah kanan dan Mita ke sebelah kiri. Tiba-tiba ponselku berdering. Saat kulihat,
ponselnya, ternyata yang telepon adalah Mita. Aku pikir Mita hanya iseng mengerjaiku dan kuangkat. Leha, maaf ya, aku gak jadi ke tempat kamu tadi. Soalnya ada kesibukan mendadak. Lain kali aja ya. Lalu aku menjawab, hah? Ngapain lo ngerjain aku? Tidur sana. Pikirku itu hanyalah lelucon, sedangkan Mita udah tidur di sampingku. Lalu Mita menjawab, serius Leha, aku gak jadi kesana. Dan saat aku membalik badan ke samping kiri, ternyata Mita berubah jadi kuntilanak dan mukanya hancur. Setelah itu aku pingsan dan ternyata orang tuaku bercerita kepadaku tentang semuanya yang terjadi. Dan aku langsung pindah dari tempat itu. Sekian. Emang orang tuanya cerita apa ya? Jadi penasaran nih. Oh mungkin emang di rumahnya si Leha itu angker ya. Terkenal angker dan banyak banget gangguan makhluk astral. Jadinya si Leha ini baru dihantui pada saat itu juga. Ya, gak bisa dibayangin ya gimana reaksinya. Ada sosok yang menyerupai teman kita, menyerupai orang terdekat kita. Udah diajak makan, terus tidur bareng, gak taunya teman kita tersebut itu di kejauhan itu nelpon kalau dia gak bisa datang. Terus yang selama ini ada sama kita siapa coba? Ya kan? Itu udah banyak banget cerita kayak gitu tuh ya. Walaupun di film-film juga lumayan serem sih ya. Ada yang menyerupai, ternyata yang kita kira teman itu ternyata setan. Kalau aku sih belum. Iya. Ini aku jadi inget cerita tentang pengalamannya. Ada salah satu konten kreator namanya Bucin TV ya. Namanya Kadafi. Nama channel YouTube-nya itu Bucin TV. Jadi kemarin itu dia sempet cerita tentang pengalamannya. Jadi waktu itu kemarin dia cerita aku waktu itu dia waktu masih SMA kalau nggak salah. Iya SMA. Dia itu tidur di kosannya temennya gitu, di kos temennya. Terus waktu itu menunjukkan pukul 1 malam. Dan temennya ini yang namanya si Komar itu udah tidur. Sedangkan si Kak Davi ini dia belum tidur, lagi asik main gitar jam 1 malam. Habis gitu pas dia lagi asik-asik main gitar itu tiba-tiba ada terdengar suara ketokan pintu kamar dia. Ya mungkin dia pikir temen dia yang lagi keluar terus udah dateng gitu kan. Dibukalah pintu itu. Ternyata gak ada siapa-siapa. Terus lanjut lagi dia tidur. Dia lanjut lagi masuk kamar terus main-main gitar gitu kan. Gak lama kemudian suara ketokan pintu itu terdengar lagi dan lebih keras. Terus dia agak kesel dong, siapa sih ini? Dipikirnya itu temennya itu lagi iseng gitu kan, lagi iseng banget gitu loh. Ya udah dia buka pintu kan, ternyata nggak ada orang di sana, nggak ada orang. Terus dia entah apa ya, keluar atau ke kamar mandi atau kemana gitu. Terus habis itu dia ke bawah untuk ya mungkin ngecek ke sekitar gitu loh. Mungkin temannya pada lari iseng gitu mau dimarahin gitu loh sama dia gitu kan. Gak usah iseng-iseng deh, jam 1 ini tengah malam kan. Nah pas dia di depan gerbang, tiba-tiba itu dia ngelihat sosok cewek. Dan cewek itu memanggil dia. Dan ternyata yang manggil dia itu ceweknya, pacarnya temen dia yang lagi tidur di dalam gitu kan. Namanya siapa ya, aku lupa. Anggap aja namanya siapa ya, Siska gitu aja deh, Siska. Davi gitu kan. Terus
disamperin lah gitu kan. Siska gitu. Terus si cewek ini nanya cowoknya kemana gitu. Terus si Davi ini ngomong, oh lagi tidur dia di kamar, kamu samperin aja, bangunin dia. Tapi si Siska ini gak mau ngebangunin, gak mau masuk ke dalam gitu loh intinya. Dia gak mau masuk ke dalam. Enggak deh, di sini aja, kamu panggilin ya gitu, bangunin dia, suruh ke bawah. Terus si Davi ini ngomong ke Siska, udah kamu aja masuk ke dalam, gak apa-apa kok gitu kan. Tapi si Siska ini tetap kekeh gak pengen masuk ke dalam. Udah dong, akhirnya si Davi ini pergi ke atas kan, karena memang kamarnya tuh ada di lantai 2 dan niatnya tuh ngebangunin si temennya ini. Mar, bangun Mar, dicariin gitu kan. Apa ya, lupa aku. Oh belum. Waktu dia buka pintu, tiba-tiba dia ngelihat, sorry ya kalau aku agak lupa ceritanya. Pokoknya waktu itu dia buka pintu, terus dia ngelihat temennya itu udah posisi duduk kayak kaget gitu loh. Habis itu si temennya itu bilang, Siska mana? Dikituin. Terus sama si Davi bilang, lu tahu aja sih kalau Siska lagi datang ke sini tuh di depan gitu kan. Nah, terus si temennya bilang, enggak kok, barusan tadi ada di sini di kamar. Nah, si Davi bilang, mana ada di kamar, itu lo di depan, orang tadi dia nyuruh aku buat bangunin kamu supaya jemput dia di depan gitu. Akhirnya si Davi sama si Komar pun turun ke bawah memastikan kalau si Siska itu ada di depan. Pas nyampe depan gerbang, si Siska itu gak ada dong. Dicari-cari gak ada. Nah pikirnya si Davi, ini anak pasti datang sama cowok, tapi mungkin kegap gitu sama cowoknya gitu, atau selingkuhannya, terus dia lari gitu kan. Udah dong, habis itu dia masuk ke dalam. Nah besoknya itu si Davi pulang ke rumah, terus dia itu main ke rumahnya Komar, karena memang rumahnya Komar sama si Davi itu beda satu komplek gitu loh. Dan ternyata di situ ada temannya si Komar. Terus temannya si Komar itu cerita sama si Davi, kamu tahu nggak, si Siska kemarin udah meninggal, tahu nggak sih gitu. Terus masa? Kemarin kan si Siska datang ke kosan nyariin si Komar gitu. Beneran? Berarti ini si Siska datang ke mimpinya si Komar, kamu didatengin di alam nyata gitu. Maksudnya si Davi bilang gitu. Iya, si Siska kemarin itu udah meninggal jam 8 malam karena overdosis. Nah, lu didatengin si Siska jam 1 malam. Sedangkan si Komar didatengin si Siska tuh lewat mimpi gitu. Nah, pada saat itu merinding dong si Davi nih. Gila nih, gue disamperin hantunya ini. Iya, mungkin dia mau pamitan kali sama lu sama si Komar. Kayak gitu ceritanya. Ya menurut aku sih, orang kalau udah ketemu yang kayak gitu-gitu pasti serem banget deh. Beneran serem. Apalagi kalau meninggalnya itu kan dalam hal yang tidak wajar. Maksudnya tidak wajar itu bukan karena sakit, tapi karena kecelakaan atau karena hal yang tidak diinginkan kayak gitu deh. Pasti selalu disamperin gitu. Mungkin kalian pernah ada pengalaman kali ya. Kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Cerita kedua datang dari DM. Halo Kak Ana, nama aku Arfani dan bisa juga dipanggil Fani. Aku masih kelas 5. Unyu nih, masih anak kecil nih, bocil ini, masih kelas 5 SD cuy. Oke, jadi ceritaku itu terjadi pada saat 3 tahun yang lalu. Anjay, 3 tahun yang lalu. Lu kelas 2 dek. Waktu itu aku sedang duduk di kursi depan tangga
rumahku. Oh, kursi depan tangga. Kursi depan tangga. Gimana ya kursi depan tangga? Kursi depan di tangga gitu ya. Gak tahu lah. Sambil makan nasi goreng. Dan setelah selesai makan, selepas itu tiba-tiba papaku naik ke lantai atas rumah. Lalu aku pun panggil papaku. Papa? Tapi dia gak menjawab sama sekali, sautku. Karena merasa penasaran dengan apa yang papa lakukan di atas, akhirnya aku pun naik ke lantai atas juga. Dan setelah aku cari-cari, ternyata di atas tidak ada papaku. Hanya ada sebuah hawa yang sangat dingin sekali. Lalu aku segera turun ke lantai bawah. Aku mencari bunda dan segera bertanya kepada bundaku. Bunda, tadi papa naik ke lantai atas tidak? Tanyaku. Lalu bundaku pun menjawab, enggak. Tadi papa tidak naik ke atas. Papa lagi benerin sepeda di depan rumah. Mendengar itu, lalu aku langsung segera berlari keluar untuk memastikan papaku ada di depan rumah dan bertanya tentang kejadian yang tadi aku alami. Setelah aku jelaskan semuanya, lalu papaku menjawab, tidak, papa tidak naik ke lantai atas. Lalu yang naik tadi ke lantai atas mirip papaku itu siapa? Sekian pengalamanku, Kak. Terima kasih dan maaf ya kalau ceritanya tidak seram, tapi ini nyata, terjadi dan dialami olehku sendiri. Oke. Terima kasih adik Fani ya untuk ceritanya. Biasanya sih kalau masih rawan, masih kecil ya, masih kelas 2, 3 ya, masih SD gitu, dia biasanya punya kelebihan, bukan kelebihan ya, tapi dia kan masih suci gitu ya. Jadi indra keenamnya itu masih kebuka gitu, masih peka gitulah, masih peka. Jadi yang mungkin dia lihat itu ya sosok yang menyerupai papanya gitu. Nah, ya sama dengan cerita yang pertama gitu kan. Yang cerita pertama itu sosok yang menyerupai temennya, padahal itu bukan temennya. Sedangkan cerita kedua adalah sosok yang menyerupai papanya naik ke atas, ke lantai atas. Dua cerita udah mengisahkan cerita tentang sosok yang menyerupai. Ketambahan sama satu cerita dari aku, ya dari teman kreator aku, jadinya jadi 3 cerita yang menyerupai. Nah loh, pasti abis ini aku bakal ngedapetin pengalaman ada sosok yang menyerupai. Bisa jadi. bisa jadi nih ya. Oke, kita lanjut ke cerita ketiga. Ini ceritanya pendek-pendek ya. Kalau pendek-pendek nanti aku tambahin bonus 1 cerita. Oke, cerita ketiga datang dari email. Judulnya adalah Hantu Ambulans. Halo Kak Ana. Cerita ini memang sudah sangat populer di kalangan masyarakat. Khususnya masyarakat yang tinggal di sekitaran Bandung. Cerita ini berkisah tentang sebuah mobil ambulans yang bisa berpindah-pindah dari lokasi yang satu ke lokasi yang lainnya tanpa pengemudi. Konon cerita dari warga sekitar yang mengetahui cerita mobil ambulans itu, setiap kali mobil tersebut dipindahkan ke tempat lain, maka dengan sendirinya ambulans tersebut kembali lagi ke tempat asalnya. Dan yang lebih menyeramkan lagi adalah ketika mobil ambulans itu berjalan sendiri tanpa ada seorang pengemudi di dalamnya. Kejadian mobil ambulans tanpa pengemudi terjadi beberapa kali pada malam hari dan tak sedikit warga Bandung yang melihatnya. Hingga saat ini tidak ada satupun orang yang berani untuk memindahkan ambulans itu. Meskipun tempatnya sekarang sudah menjadi sebuah distro,
Akan tetapi jika siang hari, tempat itu tidak seseram ceritanya. Tetapi jika malam hari, tetap saja membuat siapa saja yang datang ke sana menjadi merinding. Mobil ambulans tersebut berada di Jalan Bahureksa, Bandung. Di salah satu rumah yang terkenal sangat angker, sebab rumah tersebut bekas peninggalan zaman Belanda. Hal yang membuat ambulans tersebut menjadi sangat angker adalah cerita yang beredar di kalangan masyarakat. Cerita tentang keluarga di zaman kolonial Belanda yang semuanya meninggal dalam kecelakaan. Dan konon, jenazah mereka dibawa menggunakan ambulans tersebut dari tempat kecelakaan. Semenjak itu rumah mereka menjadi kosong sementara. Pihak penjaga rumah dari keluarga Belanda yang seluruhnya meninggal akibat kecelakaan itu bingung bukan kepalang melihat dengan mata kepalanya sendiri ambulans yang membawa majikannya itu kembali ke rumah tanpa ada seorang pengemudi di dalamnya. Dan ia memutuskan untuk mengembalikan ambulansnya ke rumah sakit. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat di keesokan harinya ambulans tersebut kembali lagi ke rumah itu. Kejadian itu pun tidak hanya sekali terjadi, tetapi berkali-kali, hingga akhirnya diputuskan untuk tidak lagi memindahkan ambulans tersebut ke tempat lain dan menaruhnya di depan halaman rumah. Ini kayaknya pernah dijadiin film ya. Yang gak salah itu yang memainkan itu almarhumah Ibu Susana ya. Almarhumah Ibu Susana kayaknya ini film terakhir yang gak salah itu hantu mobil ambulans. Iya, kalau gak salah. Ya pokoknya itu ambulansnya itu keliling gitu. Kalau dipindahkan itu dia bakal balik lagi ke asalnya gitu. Dan mungkin mobil ini memang apa ya, maksudnya itu arwah dari ya, yang maksudnya ini logika apa yang pendapatku aja ya, arwah dari hantu majikan ini yang maksudnya yang udah meninggal sekeluarga ini, orang Belanda ini terperangkap di mobil itu. Jadi dia pengen banget pulang ke rumah dengan ya maksudnya mediatornya itu memakai mobil ambulans gitu. Karena itu adalah mobil terakhir kalinya mengangkat jenazah mereka. Kayaknya sih pernah dijadiin film kok. Aku lupa namanya, tapi aku gak lihat filmnya. Karena memang jujur aku gak seberapa seneng gitu loh lihat film Indonesia. Film Indonesia yang aku seneng itu cuma film Ibu Susana aja, almarhumah Susana yang filmnya itu yang jadul itu, bukan yang film yang baru kemarin itu. Beneran gue nggak seneng. Kalau sekarang sih udah agak kemajuan ya film horor Indonesia, seperti kayak Danur, Kuntilanak, terus Rumah Gurita, Dolls, itu udah lumayan lah. Maksudnya itu memang pure ke horor. Beda dengan zaman di tahun 2005 sampai 2010-an itu. 2012 lah. Itu setan gak ada akhlaknya. Masa iya film horor itu identik dengan porno gitu. Gak etis banget. Ya makanya aku lebih senang film nonton horor barat lah, kayak Conjuring. Apalagi tuh yang film horor itu yang memang bener-bener lebih senang itu yang based of true story. Conjuring, Annabelle, terus Exorcism Emily Rose itu, terus apa lagi, Poltergeist. Itu kisah nyata Poltergeist. Poltergeist itu bukan kisah nyata, tapi memang kejadiannya itu pemainnya itu pada meninggal semua gitu pada saat selesai pelaksanaan film Poltergeist itu.
Kalian kayaknya harus nonton deh film Poltergeist, itu lumayan serem. Karena kebanyakan propertinya itu kan ada kan adegan yang di dalam kolam itu banyak banget kerangka-kerangka manusia. Karena ceritanya itu si keluarga ini membeli rumah di area bekas pemakaman yang memang mayat-mayatnya itu belum keangkat semua. Kayak gitu. Dan pada saat kepala keluarga ini membuat sebuah kolam renang, ternyata kerangkanya ini jenazah-jenazah itu naik semua, dan yang dijadiin properti adalah kerangka manusia asli itu. Dan menurut cerita, semua pemainnya walaupun termasuk dengan kru-krunya itu meninggal pada saat selesai melaksanakan syuting film Poltergeist. Gitu. Anjay, kakiku kesemutan. Kayak gitu deh ceritanya. Waduh, ini kenapa ini kok error ini? Ntar dulu guys. Oke, lanjut ke cerita terakhir ya, karena emang ini kok gini ya. Wah, ini error guys, laptop aku. Bentar ya, aku mau cerita ke lanjut terakhir masalahnya. Oke, ini kayaknya gak bisa deh, ini laptop aku kenapa error. Jadi aku gak bisa ngelihat bacaan tulisannya karena ketutupan aplikasi gitu, dan aplikasinya gak bisa dikeluarin, anjir. Males banget deh. Oke, jadi cukup sekian dulu ya cerita kali ini. Udah 3 cerita plus 1 cerita dari pengalaman teman aku, konten kreator Bucin TV. So, jika kalian mempunyai cerita horor yang entah itu pengalaman dari teman atau mungkin kakak, adik, lalu ayah, ibu, kakek, nenek, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan jangan lupa klik tombol follow ya, karena podcast kisah horor sekarang udah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan Anchor. Jangan lupa klik tombol follow ya. Dan jika kalian itu suka banget dengan explore tempat terbengkalai, tempat-tempat yang bisa dibilang angker, explore loh ya, bukan untuk mencari penampakan. Kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube aku, namanya Ana Olive ya. Tapi kemarin aku udah bikin episode terakhir ya, bukan episode terakhir tapi video terakhir lah, karena aku kayaknya udah mau vakum banget untuk bikin video explore di YouTube gitu ya. Nggak tahu lagi sih ya, kayaknya aku masih vakum dulu aja lah gitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Jangan lupa pantengin terus cerita-cerita horor terbaru. Aku masih menunggu cerita-cerita dari kalian ya, cerita-cerita yang paling horor, karena peminat podcast kisah horor ini banyak banget dan mereka membutuhkan asupan horor gitu. Apalagi di malam Jumat. Malam Jumat. Terima kasih semuanya dan selamat malam.